Kalian yang punya tipe kulit kombinasi keberminyak dan lagi cari-cari sunscreen, please nonton video ini sampai habis. Karena sunscreen yang bakal ku review kali ini itu punya finish yang menurutku tuh cocok banget buat yang punya tipe kulit kombinasi keberminyak. Dan di video kali ini aku bakal review selengkap-lengkapnya, mulai dari packaging, tekstur, finish, sampai ke pengalaman pakaiku, termasuk peeling atau enggak, perih di mata atau enggak, dipakai di bawah makeup bisa apa enggak, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, seperti biasa, mari kita intro dulu. Yuhu, assalamualaikum teman-teman onlineku. Selamat datang di channelku bersama aku, Zahra. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan menjadi berkah ya. Oke, sunscreen yang bakal kita bahas kali ini yaitu sunscreennya NewFace yang varian SPF 30 yang warna biru ini. Nama produknya itu NewFace Cover Me Sun Shield. SPF-nya 30, PA-nya triple plus. Di review kali ini aku mau disclaimer dulu dan kuharap kalian bisa baca sebentar ya. Oke, makasih udah baca. Sekarang kita lanjut pembahasannya ke packagingnya dulu ya. Dia ini datang dengan packaging box kayak gini, yang warnanya senada sama kemasan tubnya. Dan ini aku tunjukin detail dari setiap sisi kemasan boxnya. Dan di boxnya ini tulisannya nggak ada yang timbul. Cuman di bagian sini yang tulisan warna kuning ini, yang ini sama yang ini tuh agak glossy gitu finishnya. Lanjut ke packaging dalamnya, yaitu dia pakainya tube yang bentuknya itu agak melebar gitu ya tipenya. Ini kalau dibandingin sama punyanya AM Beauty, yang punya AM Beauty ini tipe tube-nya tuh lebih ke atas gitu. Kalau dari segi isinya sih yang NewFace ini 50 gram, sementara yang AM Beauty ini 50 ml. Dan ini aku tunjukin detail setiap sisi dari packaging tube-nya. Bagian sininya tuh bisa dibuka dengan diputar ke kiri. Dan waktu awal datang dia juga nggak ada segelnya ya. Terus bagian sini juga buka tutupnya gampang. Dan ini buat tulisan di tube-nya ini nggak ada yang timbul juga. Tapi ya walaupun dia ini packagingnya pakai tube, tanggal kedaluarsanya tuh nggak diketok di bagian sini loh, tapi adanya di sini. Jadi agak riskan hilang gitu loh kalau sering kegosok-gosok, kalau sering kepegang-pegang. Tapi sejauh ini sih punyaku masih aman ya, tanggalnya masih kelihatan dengan jelas. Nah, buat keterangan produk di packagingnya itu menurutku udah lumayan lengkap. Cuman sayang ya, di sini aku tidak melihat keterangan PAO-nya. Jadi aku kurang tahu ya ini PAO-nya berapa. Mungkin kalian ada yang tahu. Setauku sih biasanya sunscreen itu sekitar 6-12 bulan gitu, tapi lebih sering 6 bulan sih. Untuk teksturnya, dia ini lebih ke arah krim gitu, cuman kerasanya watery. Dan warnanya putih ya. Jadi karena watery-nya itu ngeblendnya termasuknya lumayan gampang sih untuk tekstur yang rada thick. Dan ini waktu awal apply itu rada kerasa maknyes gitu ya. Kayak habis kena air gitu kulitnya. Untuk aromanya, dia ini ada aroma-aroma wanginya. Yang menurutku tipe aromanya itu lebih ke arah floral yang seger gitu. Tapi aromanya tuh tipis dan waktu di-apply di wajah itu pas awalnya emang rada kecium. Cuman habis itu kalau udah ngeset udah nggak kecium lagi sih aromanya. Sekarang aku mau apply di wajah, sekalian kita lihat blendability-nya tuh gimana. Seperti biasa aku bakal pakai 1 jari penuh buat muka aja. Karena setauku ukuran pakai 2 jari itu buat muka sama leher sampai telinga juga. Jadi kalau dihitung-hitung ya 1 jari itu buat muka aja dan 1 jari lainnya tuh buat leher sama telinga dikit gitulah ya. Nah di sini aku sekalian mau kasih tahu kalian tips pakai sunscreen yang teksturnya itu mungkin agak bentuk krim gini ya, agak kental gitu. Jadi kalian bisa pakainya tuh setiap satu, ini kan satu ruas jari nih, satu ruas jari gini dipakai di sepertiga area wajah. Jadi satu ruas taruh sini. Ini memang di awal kayak ada sedikit white cast-nya gitu kan. Kelihatan kan yang ini lebih agak putih itu dibanding yang sini. Tapi nanti kalau udah ngeset jadi nggak white cast. Nah, satu ruas jari penuh kayak gini ya. Di sisi satunya.
satu ruas jari terakhir buat di daerah dahi sampai kelopak mata sini. Emang waktu awal di blend dia itu kayak rada putih-putih gini. Nah udah kan, semuanya genap, jumlahnya satu jari penuh, karena satu jari itu ada 3 ruas kan, pas. Yang penting kan semuanya satu jari gitu kan ya. Gimana tadi setelah kalian lihat aku blend sunscreen New Face ini di wajahku, gampang kan termasuknya? Menurutku sih si sunscreen New Face ini termasuk gampang sih di blendnya. Buat ukuran sunscreen yang teksturnya itu cenderung ke krim, tapi mungkin karena dia ini feelnya watery ya, jadi emang lumayan gampang. Ini tampilannya pas udah agak ngeset, udah nggak white cast lagi kan. Nah, kalau buat waktu ngesetnya, dia ini menurutku termasuknya lumayan cepet ya ngesetnya. Kalian cuma butuh 3-5 menitan aja buat nungguin sampai ngeset. Oh iya, waktu dia ini proses ngeset dari basah ke kering, itu kayak ada sedikit rasa ketarik di area mata sini, terutama. Dan sekarang pun sebenarnya di area mata sini sama alis tuh masih rada kerasa sedikit ketarik sih. Walaupun kalau aku amati lagi, lama-kelamaan itu feel ketariknya tuh hilang sih. Kalau finishnya kayak gini ya, ini aku tunjukin lebih dekat. Menurutku ini finishnya lebih ke arah velvet matte gitu sih. Jadi matte tapi nggak kelihatan kering, malah masih kelihatan kilauannya gitu sedikit. Dan ini juga kerasanya itu masih ada lembab-lembabnya gitu ya. Cuma ini tipe ngesetnya itu tipe yang resep dan kerasa sedikit emollient. Tapi nggak ada ya rasa oklusif sama sekali, apalagi greasy itu nggak ada. Finishnya itu masih tetap bakal velvet matte gitu kalau misalkan kalian layer sebelumnya pakai skincare yang cenderung ke arah humectant. Contohnya waktu itu aku layer pakai si toner hydratingnya Autumn ini, sama aku juga pernah coba layer pakai moisturizernya Skora ini. Tapi kalau sebelumnya kalian pakaiin skincare yang cenderung emollient dan oklusif, finishnya agak berubah jadi lebih ke arah satin gitu, dan feelnya itu bakal lebih emollient. Karena aku pernah coba layering pakai skin conditionernya si Glamazing ini. Nah, kalau ngomongin soal lengket atau enggaknya, mari kita tes. Karena aku juga belum pernah coba nih ngetes kayak gini. Nih ya, kita tes pakai selembar tisu yang masih bersih. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas dari segi pengalaman pakai dulu. Baru nanti kita lanjut bahas ke ingredientsnya ya. Oke, pertama kita bahas masalah perih di mata dulu. Menurutku si sunscreennya New Face ini nggak perih di mata sama sekali sih. Cuman emang pas aku awal pakai dan pas dia masih basah itu emang masih ada sedikit rasa perih di mata. Tapi setelah dia ngeset, itu nggak ada sama sekali rasa perih di mata. Bahkan ketika aku keringetan, aku pakai olahraga sampai keringetan gitu dan habis keguyur air, misal aku pakai wudhu gitu, dia nggak kerasa perih sama sekali di mata. Cuma ya balik lagi ke masing-masing orang, karena tiap orang tuh punya kesensitifan yang beda-beda. Nah, kalau ngomongin tentang dipakai keringetan, emang aku pernah pakai buat olahraga gitu? Ya pernah dong. Demi ngetes si sunscreennya New Face ini kalau dipakai keringetan kelihatan ada bekas lunturnya gitu atau enggak. Nah, ini aku sempat videoin ya waktu aku habis olahraga pas keringetan lumayan banyak, nggak ada jejak luntur jadi putih-putih gitu. Terutama bisa kalian lihat di bagian dahi situ, kan keringetnya lumayan ngalir banyak tuh ya, tapi nggak ada sama sekali jejak sunscreennya itu luntur jadi putih-putih gitu. Tapi timing aku lakuin olahraga ini itu setelah aku diemin si sunscreennya sekitar 1-1,5 jam habis apply. Bukan setelah ngeset terus aku langsung olahraga. Karena takutnya kayak belum ngeresep sempurna terus aku pakai keringetan dan akhirnya kayak kelihatan luntur gitu. Karena aku juga pernah notice sekali waktu itu, jadi aku habis apply sunscreennya dan aku tungguin sampai ngeset gitu,
Habis itu aku makan makanan pedes dan itu kan bikin keringetan ya. Dan waktu bikin keringetan tuh aku perhatiin ada tuh jejak luntur sunscreennya jadi putih-putih gitu di bagian dahi sini. Oke, kita lanjut ke masalah peeling atau enggak. Ini kan tadi aku nggak pakai apa-apa ya sebelumnya, jadi cuman murni pakai sunscreen ini aja. Coba kita gosok ya. Apakah dia bakal peeling? Ini aku udah gosoknya kenceng loh. Enggak ya guys, ini enggak sama sekali enggak peeling dia. Nih sama sekali enggak peeling ya dia. Kalau dia dipakai sendiri. Dan sejauh pengalamanku ini kombinasiin sunscreen ini dengan skincare yang aku punya, itu kalau dipakai barengan sama skincare yang lebih ke arah humectant, itu dia nggak peeling. Contohnya aku pakai si Skora ini atau si tonernya Autumn ini. Tapi kalau misalkan si sunscreennya New Face ini aku kombinasiin sama skincare yang cenderung emollient occlusive, contohnya kayak si skin conditionernya Glazing ini, dia jadinya peeling. Tapi itu kalau kalian gosok-gosok sampai lumayan keras gitu sih. Nah, kalau pas dipakai di bawah makeup, sorry banget, aku kemarin waktu pakai dia sebagai base makeup, lupa buat cek. Cuma sejauh ini pas itu aku makeupan, hasil makeupnya juga bagus-bagus aja sih. Kalau kalian penasaran sama hasil makeupnya gimana, kalian bisa ke video shortku yang aku kasih sound Shish by Baby Monster yang ini. Oke, lanjut ke masalah mengusam atau enggak. Jadi aku udah pernah observasi dan dokumentasiin tentang ini. Yang ini waktu baru apply, yang ini sekitar 3 jam setelah apply. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku sih ini nggak kelihatan mengusam ya. Tapi memang ya kalau kalian cuma lihat di fotonya aja, ini kelihatan ada sedikit mengusam. Cuman kalian lihat lagi deh ke backgroundnya. Itu kan background di belakangku itu kan juga ada sedikit perbedaan warna ya. Jadi kemungkinan ini pengaruh dari natural lightingnya. Terus terkait flashback atau enggaknya, aku juga udah pernah tes ini. Jadi ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Menurutku sih ini termasuknya nggak flashback ya, karena mukaku di situ nggak jadi putih banget atau jadi keabu-abuan gitu. Terus terkait oil controlnya gimana kak? Kalian udah lihat video shortku belum? Yang pas itu aku tes si sunscreen ini, sunscreennya New Face ini sama AM Beauty pakai si face oil paper ini. Di situ kelihatan kan kalau si sunscreennya New Face ini emang nggak terlalu berminyak setelah 1 jam. Ini sebenarnya udah hari besoknya, tapi aku penasaran banget mau tes si sunscreennya New Face ini setelah dipakai 2-3 jaman pakai face oil paper. Jadi ini aku mau pakai lagi ya. Takaran pakainya sama kayak kemarin kok. Oke, ini udah selesai apply dan sekarang jam segini. Oke, sekarang udah jam segini. Saatnya kita coba tes pakai face oil paper ini. Kita coba dulu bagian hidung. Ya, masih bersih. Dan ini aku tekan-tekan. Biasanya kan hidung tuh paling berminyak sih kalau aku. Ini hasil minyaknya nggak terlalu banyak sih. Lumayan minim ukurannya. Terus aku lanjut pakai di sini. Nih, ini juga nggak terlalu banyak. Pakai kertas yang baru deh biar kelihatan. Nih, aku ambil kertas baru. Pakai di dagu. Dan ini hasilnya juga nggak terlalu banyak. Yang sisi sini aku mau pakai buat di daerah jidat atau dahi. Ini hasilnya. Di sini malah nyaris nggak ada deh. Sebelah sini juga sekalian. Ini ya nyaris gak ada yang sebelah sini. Paling sini sih, dahi sini. Ini kan ada sedikit. Sama bagian sini. Sedikit banget. Dan ini hasilnya. Ini yang tadi di pipi kan, sama di dahi dikit. Ini yang di hidung. Ini yang di dagu sama dahi. Ini sih yang 2 ini yang paling banyak. Tapi tetap banyaknya masih, ukurannya masih sedikit ya ini. Jadi menurutku dia termasuknya oil controlnya ada sih. Terus, apakah sunscreen ini tuh bikin jerawat dan komedo kalau di aku? Jawabannya enggak. Buat jerawat yang lagi meradang
aman, ya nggak makin memperburuk jerawatku, nggak micu timbulnya jerawat, dan juga nggak bikin komedoku tuh kayak ngumpul di hidung sini. Soalnya kadang beberapa sunscreen ada ya yang bikin komedoku kayak ngumpul di hidung gitu. Terus, ini lumayan penting sih, dia photo friendly atau enggak. Jadi sebelumnya aku udah lakuin eksperimen kayak gini. Aku taruh sunscreennya ke punggung tangan secukupnya, terus aku ratain, dan kutunggu sampai ngeset sempurna sekitar 15-20 menit. Setelah bener-bener ngeset, terus aku siram pakai air bersih sambil aku gosok-gosok gitu. Dan bekas bilasannya tuh aku tadahin, biar aku bisa lihat ya airnya itu bakal berubah konsentrasinya apa enggak, warna, rasa, bau. Ini aku ngikutin cara yang pernah di-share sama Kadam Sidik. Nanti aku taruh videonya di bawah ya. Nah, coba lihat nih hasil bilasan airnya itu kayak gini. Kalau di mangkok ini kelihatannya cenderung ke arah nggak berubah ya, masih lumayan bening. Tapi nanti coba dilihat waktu ku tuang di wadah yang lebih bening. Ini kalau dari aromanya tetap sama aja kayak air, nggak ada yang berubah, nggak ada wanginya sama sekali. Dan ini waktu aku coba tuang ke gelas yang lebih bening daripada mangkoknya. Di sini kelihatan airnya sedikit kelihatan lebih keruh ya. Ini kalau aku coba bandingin sama air di botol yang masih bersih. Gimana menurut kalian? Kalau saranku sih biar nggak ragu-ragu, sebelum wudhu kalian bisa bilas dulu 2-3 kali pakai air aja, terus baru deh dilanjut wudhu kayak biasanya. Kalau gitu sunscreen ini lebih direkomendasiin buat siapa sih? Nah, kalau dilihat dari finishnya, si sunscreennya New Face ini menurutku lebih recommended buat kalian yang punya tipe kulit kombinasi ke berminyak. Kalau kulit berminyak pun masih bisa sih, menurutku masih bisa pakai sunscreen ini karena finishnya kan cenderung velvet matte ya, dan oil controlnya lumayan ada. Tapi misalkan kalian itu punya tipe kulit kering tapi tetap pengen coba si sunscreennya New Face yang ini, menurutku masih bisa sih karena dia ini tipe sunscreennya itu finishnya nggak yang kering-kering banget karena masih ada film lembabnya gitu. Dan mungkin kalian bisa akalin kalian layer sebelumnya pakai moisturizer yang lumayan lembab biar nggak terlalu kering kulit kalian. Nah, tapi kalau secara aktivitas, karena dia ini SPF-nya cuma 30, PA-nya triple plus, jadi menurutku lebih cocok buat kalian yang aktivitasnya tuh lebih banyak di dalam ruangan. Tapi semisal kalian aktivitasnya tuh lebih banyak di luar ruangan, tapi tetap pengen pakai sunscreen ini karena mungkin suka sama finishnya atau lain-lain, kalian nggak apa-apa sih kalau mau pakai sunscreen ini menurutku. Cuman ya syaratnya tinggal rutin reapply aja sih setiap 2-3 jam sekali. Ngomong-ngomong tentang SPF nih, kira-kira ini SPF-nya asli atau enggak ya? Tenang, ini SPF-nya udah teruji secara in vivo dan ini hasilnya. Di hasil uji in vivo-nya itu tertera 32,1 SPF-nya. Hasil uji SPF-nya ini bisa kalian lihat di official store-nya. Nanti aku taruh deh linknya di deskripsi. Karena si SPF-nya ini terbukti real, kira-kira apa aja ya agen sunscreen-nya? Dan dia ini termasuk chemical sunscreen, physical sunscreen, atau hybrid. Yuk kita bahas sedikit ingredients-nya. Ini buat ingredients lengkapnya. Sunscreen ini ternyata mengandung 3 bahan sunscreen, yaitu ada octinoxide, avabenzone, sama octocrylene, yang mana masing-masing itu melindungi kulit dari ini ya. Terus dia juga mengandung 5 natural extract, kayak yang di highlight di sini, yaitu ada honey extract, chamomile Jerman, aloe vera, buah delima, sama green tea. Selain itu dia juga mengandung niacinamide, allantoin, sama vitamin E. Terus dilihat dia juga udah nggak mengandung fragrance, dia juga udah oil free dan non comedogenic formula. Tapi dia masih mengandung alkohol, yaitu si etanol ini di ingredients-nya, di urutan ke-21. Dan dia juga mengandung paraben, yaitu metil paraben sama etil paraben. Tapi perlu kalian ingat ya, kalau paraben itu selama digunakan di dosis tertentu yang sesuai aturannya, itu aman ya. Dan sayangnya lagi, dia ini masih ada kemungkinan nggak fungal acne safe, karena mengandung lacticin. Dan dia juga ada kandungan yang perlu diwaspadai sama bumil busui, yaitu DMDM hydrantoin ini. Oke, buat semua referensi yang aku pakai bakal aku taruh linknya di deskripsi ya. Oh iya, kelupaan, si sunscreennya New Face ini juga udah BPOM dan halal juga ya. Nanti aku cantumin buktinya di sini. Lanjut ke hal terakhir yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Berapa sih kak harganya nih sunscreen? Tenang, terjangkau kok. Cuman 35 ribuan aja di official store-nya. Itu pun kalau nggak lagi diskon. Sementara di official store-nya aja si New Face ini sering diskon jadi 27
27, 28 ribuan gitu. Bahkan juga pernah diskon jadi 18.000 doang loh. Jadi kalau kalian mau tahu harga terupdate-nya berapa, kalian bisa langsung cek aja ke official store-nya di marketplace favorit kalian. Atau biar gampang, kalian juga bisa langsung cek aja linknya di deskripsi ya. Aku juga bakal infoin gimana aku beli sunscreen ini, karena kebetulan aku belinya nggak di official store dan harganya juga dapat di 27 ribuan gitu. Agak sedikit lebih murah daripada di official store-nya. Tapi harga di toko yang aku beli ini selalu harganya cuma kisaran 27 ribuan gitu. Jadi kalau misalkan di official store-nya itu lagi nggak ada diskon, kalian bisa beli di toko ini. Nanti aku taruh linknya di bawah ya. Kesimpulannya, sunscreen NeuVase yang SPF 30 ini bisa jadi salah satu opsi sunscreen yang harganya terjangkau, punya velvet matte finish, yang menurutku cocok dipakai buat kalian yang punya jenis kulit kombinasi keberminyak. Dan selama aku pakai sunscreen ini, alhamdulillah nggak pernah timbul masalah apapun. Jadi aku suka banget sama sunscreennya NeuVase ini. Kalau menurut kalian yang udah pernah pakai gimana nih? Sharing pengalaman dong. Oke, cukup sekian reviewku kali ini. Kalau semisal aku ada salah-salah kata atau salah informasi dalam penyampaianku, aku mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentu aja. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau sekedar mau sharing review kalian, silahkan tulis aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian mau jadi tim gercepku. Dan yuk kita lanjut sharing dan diskusi di kolom komentar. Annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.